Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, rizki yang berlipat, dan dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah melaksanakan sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa. Karena di waktu itu seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendak dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Berikut sedikit akan saya sampaikan mengenai 4 larangan yang mesti kita jauhi ketika melaksanakan ibadah sholat tahajud. Yang pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Salat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Hal seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dulu. Ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak dianjurkan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Hal ini diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud dalam kondisi mengantuk. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika kita mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah tubuhmu. Hal ini diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri juga tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.